Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan jawaban atas pertanyaan teman-teman sekalian yang telah ditanyakan pada mata kuliah ekonomi politik minggu sebelumnya. Yang mana materi kami mengenai kebijakan desentralisasi dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan. Nah, pertanyaan teman-teman sekalian akan dijawab oleh saya sendiri, Hanisa Novitas Aristorus, kemudian rekan saya Angelina Stanggang, lalu Selvi Indriani, dan yang terakhir ada Sarah Tobing. Baik, saya Angelina Stanggang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Firi, di mana pertanyaannya adalah kenapa suatu daerah mengalami ketertinggalan? Nah, ketertinggalan itu apakah kaitannya dengan desentralisasi ataupun prakteknya yang gagal? Dan kaitannya kepada desentralisasi politik, di mana desentralisasi politik dalam satu dawarsa terakhir ini gencar-gencarnya mendukung sebuah desentralisasi. Nah, kita bedah satu-satu pertanyaan dari saudara tersebut, yang mana pertanyaannya adalah apa yang mengakibatkan suatu daerah ataupun suatu desa itu mengalami ketertinggalan. Menurut saya, ketertinggalan suatu daerah itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Contohnya infrastruktur yang tidak merata, fasilitas kesehatan juga tidak merata, tingkat pendidikan, etos ataupun sumber daya manusia yang tidak mumpuni, pengangguran dan lain sebagainya. Namun ketertinggalan suatu daerah juga bisa diakibatkan oleh bencana alam, contohnya kekeringan di suatu daerah, gempa, banjir dan lain sebagainya yang mengakibatkan daerah tersebut mengalami kerugian dan ketertinggalan di daerah. Sedangkan yang kita ketahui adalah desentralisasi itu kan pemberian wewenang, pembelian delegasi. Nah, ketika saya jelaskan bahwasanya faktor-faktor itu diakibatkan oleh infrastruktur, kesehatan, bencana alam dan lain sebagainya, artinya adalah suatu ketertinggalan daerah itu tidak sepenuhnya adalah praktik desentralisasi yang gagal oleh pemerintah. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena kalau kita lihat bahwasanya dari satu sisi pemerintah itu gagal untuk melakukan tanggung jawabnya di suatu daerah, namun dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan bahwasanya ketertinggalan daerah itu bukan hanya dari pemberian tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai delegasi dari pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Namun bisa diakibatkan juga oleh dari bencana alam yang sudah saya jelaskan, kekeringan dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwasanya desentralisasi politik adalah di mana badan kepemerintahan pusat memberikan delegasi kepada pemerintahan daerah untuk melakukan urusan pemerintahan rumah tangganya sendiri di daerah tersebut gitu kan. Jadi bahwasanya kalau kita lihat dari praktik pemerintahan yang gagal, kemungkinan bisa terjadi karena akibat tersebut, namun sepenuhnya bukan karena kegagalan praktik desentralisasi oleh pemerintah, namun oleh beberapa faktor yang diakibatkan oleh hal lain seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Joseph Silaban, di mana yaitu pertanyaannya adalah desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan dan wewenang. Nah, kalau kita lihat dari sisi politik, pembagian kekuasaan dan wewenang daerah dapat berupa perda atau aturan khusus yang dibuat oleh daerah. Dalam surat instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta nomor K898 I-A-1975, WNI non-pribumi tidak boleh memiliki tanah di Jogja, padahal dalam pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa bumi atau dalam hal ini tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jika kita hubungkan dengan desentralisasi politik dan ekonomi, dari studi kasus ini apakah peraturan daerah dapat memiliki kekuatan dan wewenang lebih besar daripada pusat? Dan apa pandangan kelompok penyaji mengenai peristiwa ini? Apakah berdampak positif atau negatif bagi ekonomi? Berikan alasannya, terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya, yaitu dalam kasus tersebut di mana Wakil Gubernur membatasi kepemilikan tanah oleh WNI non-pribumi di Yogyakarta. Meskipun dalam pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dalam konteks desentralisasi politik dan ekonomi, peraturan daerah dapat memiliki kekuatan dan wewenang yang lebih besar daripada pusat, terutama dalam hal mengatur urusan keistimewaan seperti pertanahan Yogyakarta. Akan tetapi perlu diingat bahwasannya peraturan daerah biasanya harus sesuai dengan hukum nasional atau konstitusi. Namun terdapat ruang lingkup otonomi daerah yang memungkinkan pemerintahan daerah membuat regulasi sesuai kebutuhan lokal. Pandangan terhadap kebijakan seperti larangan kepemilikan tanah
Hal tersebut sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Sementara yang lainnya mungkin melihat sebagai kendala bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Evaluasi dampak ekonomi dan keadilan sosial perlu diperhatikan kembali apakah kebijakan tersebut bermanfaat secara keseluruhan. Dan perihal dampak positif atau negatifnya itu sesuai dengan kebijakan dan penetapannya di mana. Seperti halnya kebijakan yang berdampak positif itu di mana kebijakan ini dapat melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih. Namun, pada dampak negatifnya itu, kebijakan dapat membatasi akses WNI non-pribumi ke sumber daya alam dan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kembali dan kajian kembali yang cermat untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam pengaturan pertahanan di Yogyakarta. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Elizabeth, bagaimana digitalisasi dapat mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Digitalisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam digitalisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik. Digitalisasi fiskal juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif, inovatif, dan akuntabilitas terhadap daerahnya dalam upaya merespon kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan kemakmuran di daerah melalui optimalisasi sumber daya yang ada secara efisien dan mengurangi pemborosan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bernardo yang terdiri dari 2 pertanyaan. Dan saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, yang mana pertanyaannya, apa tantangan serta hambatan yang dialami pemerintah pusat maupun daerah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi di Indonesia? Lalu berikan solusi yang efektif untuk mengurangi maupun menuntaskan hambatan atau tantangan tersebut. Nah, tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi di Indonesia antara lain, yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang mana daerah dengan sumber daya terbatas kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta merata. Nah, salah satu solusinya yang efektif menurut kelompok kami yaitu dengan diversifikasi ekonomi. Yang mana pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang memiliki ketimpangan sumber daya alam dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya manusia seperti sektor jasa dan industri kreatif. Nah, tantangan selanjutnya yaitu ketergantungan pada pemerintahan pusat. Yang mana ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintahan pusat dapat menghambat kemandirian daerah tersebut. Salah satu solusi efektif yang dapat kami berikan yaitu dengan mendorong pengelolaan sumber daya lokal secara bijak untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintahan pusat. Nah, tantangan selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang mana kurangnya kualitas sumber daya manusia di daerah dapat mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan di daerah tersebut. Solusi efektif yang dapat diterapkan untuk tantangan tersebut yaitu dengan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah-daerah yang masih tertinggal melalui program pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada kebutuhan daerah tersebut. Sehingga melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tadi, daerah dapat memperkuat tenaga kerja yang dapat mengelola otonomi dengan lebih baik. Selanjutnya, tantangan serta hambatan yang terakhir yaitu adanya ketidaksesuaian kebijakan, yang mana kebijakan yang tidak selaras antara pusat dan daerah bisa menyulitkan implementasi yang efektif. Nah, solusi efektif yang dapat diterapkan dalam tantangan serta hambatan tersebut yaitu dengan sinkronisasi kebijakan. Dengan mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan sesuai dengan kondisi lokal. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudara Bernardo yang mana pertanyaannya, berikan pandangan kelompok penyaji bagaimana meningkatkan kualitas desentralisasi dan dampak kebijakan desentralisasi di Indonesia. Nah, dalam meningkatkan kualitas desentralisasi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberdayaan daerah, yaitu dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar mampu mengelola otonomi dengan lebih efektif dan efisien.
Lalu yang kedua, dengan partisipasi masyarakat, yaitu dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal untuk memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Lalu yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran dan kebijakan lokal untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah korupsi. Lalu yang keempat, yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang mana melibatkan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai pemerintah daerah agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya, dalam penerapan kebijakan desentralisasi Indonesia telah memiliki dampak yang kompleks. Secara positif, desentralisasi meningkatkan otonomi daerah, mempercepat pembangunan tingkat lokal, dan memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan responsibilitas pemerintah daerah. Namun ada dampak negatif, termasuk disparitas pembangunan antara daerah yang masih menjadi tantangan serius. Beberapa daerah mungkin telah mampu mengelola otonominya, sementara yang lain mungkin menghadapi kesulitan dalam hal sumber daya dan kapasitas. Selain itu, terdapat potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait alokasi sumber daya dan kebijakan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Sekian pemaparan jawaban dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata dalam menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, kami mohon maaf dan terima kasih.